ilahi anta wa usuli wa ridha wa qulubi adil muhammadin wa ma'rifati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna wa rashidna wa inna wa kisna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Binani, Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut nama bini Abdul Tajik, Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum, yang kami muliakan Al-Ustadz Penceramah Bapak Safruddin SOSI. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahus yaqala ya bunayya inni ara fil manami anni asbaruka fanzur madza tara. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sama-sama Ustaz Safruddin. Beliau dari Pondok Pesantren Hidayah juga yang ada di Kota Barat Gorontalo. Kemudian yang kami hormati ketua harian masjid, segenap pengurus dan jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita semua di sini dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya di hari ini disertai dengan hujan, kita berada di tempat ini dalam rangka untuk kegiatan pembinaan yang sangat spiritual. Salawat dan salam marilah kita haturkan jirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah Tuhan rahmat dan berkahnya sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in
yang insya Allah sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada sehingga kepada keluarga jamaah sekalian yang juga hari ini berkontribusi memberikan kita sajian untuk buka puasa. Alhamdulillah, insya Allah kita buka puasa di sini ada bingkisan dari keluarga teman kita. Kemudian saya juga memberikan apresiasi dan terima kasih pada segenap seluruh jamaah yang sudah memberikan kontribusi. Jadi kontribusi itu tidak harus barang, ya, tidak harus materi. Dukungan kita dalam bagian kontribusi sehingga kita bisa bangun suasana masjid ini jauh lebih layak untuk kita tempati dalam rangka kegiatan seperti ini. Tapi alhamdulillah Pak Ustaz, kita di sini bukan 400 ini sudah banyak yang puasa. Mudah-mudahan bisa 500 ini puasa semua. Amin. Insyaallah. Masa sunnah seringkan. Tak apa biar kalau pun Pak. Jadi saya sini juga kan. Tapi kan kalau boleh keluar, dari waktu. Ya. Kalau semua sudah puasa sunnah seringkan, pola makannya kita ubah malam. Ya. Dan anak kan buat buka puasa sama-sama di situ, tapi tidak dipaksa itu dari kemauan daripada jemaah. Jadi ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa saya kemarin buka pengajuan yang disampaikan oleh para wali. Ternyata di sana ada 2 poin yang seharusnya tidak boleh kurang. Itu adalah poin kecerdasan intelektual, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian di kecerdasan intelektual yang sebenarnya yang kurang apa aspeknya? Aspeknya tidak banyak, Pak. Banyak bukti perpustakaan dan segala macam itu. Kalau tidak perpustakaan ini kan ada itu, tapi tak pernah dimanfaatkan. Ini saya bisa banget juga lah. Kemudian di kegiatan ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini kan puasa Senin Kamis itu saya memasukkan itu, cuma ternyata tidak semua, nilainya bervariasi. Maka saya diskusi dengan Tabir, bagaimana kalau kita setiap pagi, saya juga lihat di sekolah-sekolah nih, ya, di pondok-pondok di sekolah itu anak kecil itu, mereka pagi itu kumpul Pak, kumpul sebelum masuk ke lager itu kumpul di lapangan. Mereka tidak kumpul di lapangan, kumpul di masjid itu. Mereka melaksanakan sholat duha berjamaah. Jadi sambil menunggu itu, sambil menunggu jamaah yang masuk, jadi mereka kaji dulu dari surat Al-Duha sampai atas tunggu sekolah kumpul. Jadi anak-anak dari baik di madrasah Islamiyah, Sanawiyah, itu semua sudah melaksanakan seperti ini. Kenapa kita tidak bisa jadikan sholat duha berjamaah ini menjadi sebagai proses latihan kita, proses riadu kita. Apa riadu itu sendiri-sendiri. Tapi kalau kita melakukan sebuah kebiasaan ini, kita laksanakan berjamaah. Ya, agar kita programkan kita akan melihat tingginya kecenderungan seperti apa. Kita akan mulai dari peserta mikro. Sebelum apa namanya? Pembelajaran mikro, di setengah 9 itu sudah kumpul di sini. Kumpul kita nanti 20 berjamaah, setelah 2 baru kita belajar. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan buat kita. Amin ya Allah. Macam ini.
akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk kepada acara inti, kami mohon Pak Ustadz kami tampilkan peserta foto yang menjadi salah satu program pembinaan di tempat ini. Baik, kita tampilkan peserta foto kuliah 7 menit, yaitu saudara kita Rizky Hidayat. Kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama adalah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita izin berkumpul bersama mengikuti program pada sore hari ini. Salawat dan salam yang sempurna semoga diberikan kepada sebaik-baik makhluk yang nur yang masih mencahayai hati kita, yang kedatangannya memberikan syafaat untuk seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Qasimin Hadi, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Ahmad Karo, Bapak Syafruddin SOSI, dan yang kami banggakan Ketua Harian Takmirul Masjid Laras Kilas Doa Gorontalo bersama anggota, dan para hadirin yang insyaallah Allah rahmat bersama. Pada kesempatan pada hari ini saya akan membawakan kultur yang berjudul Pemimpin Ideal. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Aku menciptakan manusia untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah sudah memberikan amanat kepada setiap manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebelum kita memimpin suatu organisasi, suatu kelompok atau memimpin suatu umat, kita berlatih untuk menjadi pemimpin diri kita sendiri dulu. Karena yang dapat mengganggu suatu pemimpin menjadi seragam, menjadi jalan itu karena hawa nafsu. Jadi sebelum kita memimpin suatu kaum, kita harus memperbaiki hawa nafsu kita dulu. Karena hawa nafsu yang mengganggu kita untuk menjadi pemimpin yang ideal dalam suatu kaum. Ketika memimpin suatu kaum, kita hanya memikirkan hawa nafsu kita, maka akan hancurlah suatu kaum itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila sudah saya mohon maaf, yang benar dari Allah dan salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kalapas kelas 2 Kota Gorontalo atau yang mewakili beliau, yang terhormat Kasih Binadi Lapas kelas 2 Kota Gorontalo Bapak Kasdim Lato Esa, yang saya hormati Ketua Umum BTM At-Taubah. Ya, kita doakan beliau-beliau ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, sehingga mereka bisa dan terus ya, membimbing dan mengarahkan kita ya kepada atau ke jalan yang lebih baik lagi tentunya. Tentu yang teristimewa adalah bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah hari ini tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan karunia yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, Allah memberikan kesempatan yang terbaik ya, kepada kita semua, kepada saya, kepada bapak-bapak kita yang ada di depan, dan kepada ya, semua warga yang ada dan hadir pada kesempatan ini. Karena ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini bukti bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya, menjadi yang terbaik lagi. Tadi kita sudah diawali oleh seorang mubalik kita bahwa pekerjaan yang berat dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana memanage hawa nafsu kita. Inilah pekerjaan yang berat sesungguhnya. Karena kadang kita sudah punya keinginan, punya kemauan besar untuk melakukan sebuah perbaikan, tapi kemudian kadang hawa nafsu kita yang kemudian merem kita, bahkan kemudian menuntun kita untuk kemudian jauh dari apa yang menjadi harapan besar kita. Maka ini dalam surat An-Nazi'at itu dijelaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah dan kemudian dia mampu memanage hawa nafsunya, maka insya Allah mereka akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saya pada sore hari ini menjadi orang yang paling berbahagia ya, karena berada di hadapan bapak-bapak semua. Ya, ini ya bedanya di tempat saya. Ya, saya kebetulan diamanahi untuk membina salah satu pondok ya Hidayatullah di Kota Gorontalo ini, di Kota Barat sebagaimana tadi disampaikan. Ya, kalau di sana yang kami bina itu adalah anak-anak usia SMP dan SMA. Ya, kalau di sini kayaknya usia di atasnya. Tapi programnya ini Masya Allah, saya kaget betul tadi. Sebenarnya ini betul sudah program pesantren ini. Makanya saya lihat ini masuk nabi keluar santri. Ini kan sebuah apa ya, moto yang terus memotivasi kita, mendorong kita bahwa sesungguhnya kesempatan kita sama dengan orang kebanyakan di luar dunia ini. Bahkan kita punya kesempatan yang lebih banyak. Ya. Kita punya kesempatan yang lebih banyak. Kalau orang di luar itu kadang tidak terarah mereka, tapi kita di tempat ini tadi kita sudah dengar bagaimana kemudian
kita akan disibukkan dengan program-program yang sangat menakjubkan. Program-program untuk mengangkat kita untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Masya Allah. Ya kalau di pondok kami, ya kegiatan puasa Senin Kamis itu kan sudah biasa ke pesantren. Ternyata juga di tempat ini jalan juga program puasa Senin Kamisnya. Ya, ini kan menarik Pak. Makanya saya bilang ini sebuah karunia yang patut untuk kemudian kita semua syukuri. Ya, saya juga pernah waktu di Makassar membina salah satu lapas di Makassar juga, itu sekali sebulan saja karena memang hanya program pencerahan umum saja. Ya, kalau ini saya lihat betul-betul mulai dari dituntun kita untuk baca Quran sampai pada tahap kita bisa menyampaikan agama ini kepada umat. Karena memang tugas kita. Allah memang sudah mengamanahkan tugas kepemimpinan ini, tugas amal ma'ruf nahi munkar itu kepada pundak-pundak kita semua. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ditanya materi karena saya lihat kegiatan di tempat ini sangat bagus. Pertanyaan kemudian biasanya seperti juga di pondok-pondok, termasuk di pondok kami. Biasa kalau di pondok itu kegiatan-kegiatan ke pondok itu bisa jalan dengan baik karena memang dikondisikan. Tapi ketika kita sudah pulang, libur, ada yang di situ yang bermasalah. Makanya saya sampaikan tadi ke beliau, mungkin bagus kita berbagi bagaimana kita ini bisa istiqomah, bukan hanya di pesantren saja, tapi kemudian bagaimana di luar pesantren kita juga bisa beristiqomah. Di pondok ini, saya masakan pondok yang benar. Kalau di pondok ini kita bisa puasa Senin Kamis, bagaimana di luar pondok itu kita bisa puasa Senin Kamis? Kalau di pondok ini kita belajar Quran, mengaji, bagaimana juga kita keluar? Apalagi bapak-bapak yang sudah punya istri dan punya anak, karena bapak dan ibu, bapak-bapak sekalian adalah pemimpin. Ya, tugas berat kepemimpinan itu adalah anfusakum wa ahlikum. Nah, bagaimana ngantar istri kita, ngantar anak-anak kita untuk sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat sebenarnya Bapak sekalian adalah keistiqomahan itu. Ya, bagaimana kita kuat dalam kondisi seperti apapun untuk tetap setia taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ini maupun di luar. Maka para ulama kita menyampaikan ada beberapa trik, ada beberapa jalan yang kemudian bisa kita lakukan supaya kita bisa istiqomah. Karena di surat Al-Fusilat dijelaskan oleh Allah ayat ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Bagi orang-orang yang bertauhid saja itu diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Dan ini pekerjaan berat memang, keistiqomahan itu. Bukan hanya bapak-bapak saya saja yang sudah hari ini diamanai untuk mengasuh pondok, itu tidak sederhana juga untuk kemudian bisa istiqomah. Itu tadi saya sampaikan, kalau kita di pondok mungkin bisa, tapi ketika kita sudah keluar pondok karena banyak ujian, banyak tantangan yang dikatakan oleh saudara kita tadi, hawa nafsu itu. Maka yang pertama disampaikan oleh para ulama kita adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Makanya doa itu adalah silaman, senjatanya kaum muslim. Ini senjata kita. Ini adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk bermohon dan meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita di atas kebenaran ini. Beberapa doa yang disunnahkan, yang diperintahkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh, ya mukallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika. Ya Rabb yang membolak-balik
sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Rabb, yang membuat balik hati kami, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Karena memang kita ini Bapak sekalian tidak punya gaya dan kekuatan. Kita ini sangat lemah. Apalagi musuh kita kuat. Hawa nafsu kita di dalam, hawa nafsu kita dari luar, itu setan. Setan itu ada dua bentuknya, minal jinnati wal nas. Ya. Ada dari bangsa jin, ada juga dari bangsa manusia. Ini masalahnya. Ya. Ini masalahnya. Seandainya tidak ada dari bangsa manusia itu, sudah aman sedikit kita. Ya. Sudah aman sedikit kita. Karena biasa juga kita itu, saya sendiri rasakan ketika mahasiswa itu. Biasa yang namanya berteman, kalau tidak ikut kita dikata dari mana kesetiaan, tidak ada kesetiaan kalau begitu kalau tidak ikut kita ini. Padahal yang diajak oleh mereka adalah ke jalan yang tidak dibenarkan. Nah, ini masalahnya. Maka kemudian ini yang kita mohon kepada Allah, ya Allah kuatkan hati saya ini. Ya Allah kuatkan pendirian saya ini. Saya tidak punya daya, saya tidak punya kekuatan. Engkau pemilik kekuatan. Engkau yang Maha tahu atas kelemahan-kelemahan saya. Saya memohon untuk saya kemudian diberikan keistiqomahan. Sehingga kuatkan doa. Ya makanya memang disunahkan ya kita untuk memperbanyak memperlama buku itu. Sujud. Ya kalau kita di Indonesia namanya Syafi'iyah, itu di sujud terakhir itu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Walaupun sebagian para ulama tidak membolehkan, tapi sebagian para ulama kita intinya tidak melafazkan secara zahir itu doa. Ya, niatkan dalam hati kita untuk bermohon, karena memang salah satu pintu doa itu diterima dari saat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mencoba untuk mencari teman yang kemudian bisa mengantar kita kepada jalan yang lebih baik lagi. Kalau begitu Ustaz, tak perlu kita berteman dengan orang tidak baik juga. Karena ada juga hak. Ya. Kita ini punya hak terhadap saudara-saudara kita. Tapi kemudian jangan sampai kita terlena di sana. Ya. Jangan sampai terlena. Dan alhamdulillah kita di tempat ini kan suatu kebaikan tentu bagi kita karena kita dikondisikan. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sehingga perintah yang pertama itu bertakwa. Kemudian perintah yang kedua, selalulah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya, kalau kita selalu kumpul dengan orang baik, insya Allah. Ya, karena kita ini kan lemah. Kita ini tidak punya daya dan kekuatan. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita ini selalu mengajak kita kepada kebaikan, insya Allah kita juga akan ikut baik. Itu intinya. Ya, bahkan Imam Al-Fudai mengatakan bahwa orang yang selalu bergaul ya, bersama orang-orang baik itu pasti juga dia akan ikut baik nantinya. Ya, pasti dia akan ikut baik. Orang-orang yang selalu dekat dengan orang-orang baik, makanya kita perintahkan dekat dengan ustaz-ustaz, dekat dengan orang-orang yang kemudian terus mengajak kita kepada kebaikan, ya, supaya kita juga terkisah dengan kebaikan tersebut. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa istiqomah adalah harus punya amalan. Walaupun amalan itu kelihatannya kecil, ya, untuk kita jaga, kita laksanakan. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ahabul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqalla. Allah sangat mencinta amalan-amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Ya, misal contoh sederhana, kalau bapak-bapak misalnya puasa Senin Kamis, jangan ada puasa Senin Kamis nih.
Kalau bapak-bapak bisanya sholat sunat rawatib, jaga sholat sunat rawatibnya. Kalau bapak-bapak bisanya wudhu, jaga wudhunya. Kalau bapak-bapak bisanya sedekah, jaga sedekahnya. Intinya minimal ada satu ibadah yang kemudian kita jaga dalam hidup ini. Karena Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali kamu punya persiapan yang cukup. Ya, salah satu bentuk persiapan kita adalah istiqomah kita di atas satu amalan saja. Kalau tidak bisa banyak, satu saja. Ya, kita bisa lihat kisah-kisah ya, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah belum mati saja, terupaya sudah kedengaran di surga. Apa amalan beliau? Jaga bukunya. Satu saja, makanya dilihat dicari tahu oleh sahabat ini apa amalan Bilal ini. Dilihat juga sholat yang biasa-biasa juga. Dilihat juga sedekahnya karena dia orang miskin. Artinya tidak ada amalan-amalan istimewa yang dijalankan oleh beliau. Ya. Ternyata diselidiki. Oh ternyata beliau menjaga wudunya. Jika lakukan Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian bisa kita jalankan, kemudian kita bisa istiqomah di atasnya. Jangan lihat kecilnya. Ya, karena bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keikhlasan kita, ketulusan kita di dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab ini Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kemudian mendapatkan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dapat kebahagiaan di dunia, kemudian juga kita dapat kebahagiaan di akhirat. Saya kira demikian Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.